Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Andriana Rahmatillah, NIM 19101015028. Di sini saya akan menyampaikan untuk KIE pasien pulang dalam masa nifas. Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu Siti ya Bu? Oh iya, Ibu Siti. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Bidan Nova yang bertugas di pagi hari ini. Di sini saya akan memberikan KIE kepada Ibu tentang persiapan Ibu pulang pada masa nifas ini ya Bu. Saya turut senang ya Bu, alhamdulillah Ibu sudah melewati masa persalinan yang mana tadi alhamdulillah lancar ya Bu, yang dilakukan dengan saya sendiri. Sebelumnya Ibu, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang apa yang harus Ibu lakukan di masa nifas ini, karena Ibu sebagai orang tua dari bayi baru ini ya Bu. Tujuannya agar Ibu mengetahui apa yang boleh Ibu lakukan dan pemenuhannya apa saja yang perlu Ibu penuhi. Apakah sebelumnya Ibu bersedia, Ibu? Baik Ibu, jika Ibu bersedia, di sini saya akan langsung menjelaskan KIE yang harus Ibu tahu ya Bu. Baik Ibu, silahkan Ibu menyampaikan jika ada keluhan. Ibu tidak perlu malu ya Bu menyampaikan pada saya, agar saya dapat melengkapi pendokumentasian tentang diri Ibu secara lengkap ya Bu. Baik Ibu, ini hasil pemeriksaannya mulai dari persalinan terkait dengan data-data Ibu, riwayat kesehatan Ibu, dan juga riwayat bayi yang baru saja lahir ya Bu. Alhamdulillah di sini ternilai normal, yang mana tidak ada kelainan pada bayi ataupun komplikasi pada Ibu sendiri. Baik Ibu, terkait dengan pola nutrisi, silakan Ibu penuhi nutrisinya lebih lengkap ya Bu, yang mana Ibu sehari bisa mengkonsumsi nasi, buah, sayur, dan daging-daging semacam itu Ibu. Jadi tidak berpengaruh pada jahitan Ibu ataupun darah yang nantinya akan berbau amis ya Bu. Karena mengkonsumsi seperti telur, daging itu sangat penting untuk pemenuhan nutrisi Ibu ya Bu. Karena Ibu di sini juga akan menyusui bayi, sehingga Ibu harus mempunyai kebutuhan nutrisi yang lebih dari hari-hari sebelumnya. Dalam masa nifas ini silakan Ibu boleh senam hamil ya Bu. Boleh selama seminggu dilakukan hanya dengan 3 kali. Karena dalam senam masa nifas ini juga sangat membantu ya Bu untuk kembali bekerjanya otot-otot genitalia, kembalinya otot-otot genitalia. Saya anjurkan agar Ibu tidak kecapean ya Bu jika Ibu bekerja. Karena kalau Ibu kecapean nanti takutnya juga ngaruh sama ASI yang akan Ibu berikan kepada anak Ibu. Ibu silahkan berikan ASI secara eksklusif ya Bu, selama per 2 jam sekali. Jika Ibu bekerja di luar rumah, silakan Ibu membawa alat perah agar Ibu bisa memerah ASI. Tujuannya agar tidak terjadi bendungan ASI ataupun puting lecet begitu ya Bu. Terkait dengan personal hygiene, Ibu silakan bersihkan alat genitalia Ibu dengan air yang bersih. Jangan diberi ramuan ataupun lainnya ya Bu, karena takut terinfeksi ataupun karena adanya ramuan sehingga menjadi kotor. Terkait dengan personal hygiene bayi sendiri, Ibu juga bisa memandikan bayi dengan memakai air hangat ya Bu. Jika Ibu masih belum berani, Ibu boleh meminta bantuan Bapak ataupun juga keluarga untuk membantu dalam merawat bayi. Untuk kebutuhan tidurnya,
Ibu, jangan saya minta untuk lebih memenuhi kebutuhan istirahat yang cukup ya Bu, agar Ibu memiliki tenaga dan juga bayi, sehingga Ibu tidak lemas ataupun kecapean. Ibu, saya sarankan ya Bu, jika Ibu mengenali tanda bahaya seperti ada infeksi di bagian genitalia, seumpamanya terasa seperti sakit atau nyeri tekan. Terus apabila bayi tidak mau menyusu, Ibu silahkan datang ke saya ya Bu, untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika Ibu bekerja, silakan lakukan kontak sebentar, luangkan waktu Ibu bersama bayi ya Bu, karena itu sangat membantu antara hubungan Ibu dengan bayi. Terkait dengan pemberian ASI, Ibu saya sarankan untuk memberikan ASI kepada bayi secara eksklusif selama 6 bulan ya Bu, dan setelah 6 bulan itu Ibu boleh memberikan PASI atau pendamping ASI seperti air gula, air putih, dan juga susu formula. Untuk posisinya, tangan Ibu bisa satu di bagian paha dan yang kaki satunya di bawah kepala, sehingga bayi menempel pada bagian dada Ibu ya Bu. Dan untuk pemberian ASI-nya tidak hanya puting susu yang dimasukkan ke dalam mulut bayi ya Bu, tapi di bagian pinggir puting susu, yaitu ini namanya areola. Nah, agar supaya ASI-nya seluruhnya masuk ke dalam mulut bayi dan tidak terjadi puting lecet. Untuk masa bersuci, masa nifas ini, darah nifas akan hilang pada saat hari ke-40 sampai 60 ya Bu. Bagaimana cara Ibu mensucikan diri setelah masa nifas? Jadi Ibu meyakinkan bahwa sudah tidak ada keluar darahnya nifas dari vagina, sehingga Ibu bisa mandi wajib. Sehingga Ibu bisa langsung mandi wajib dan membaca niat yang sudah ada. Setelah masa nifas ini, Ibu boleh saja ya Bu melakukan hubungan seksual dengan suami. Setelah masa nifas ini, saya anjurkan agar Ibu mengikuti KB. Tujuannya agar Ibu bisa mengatur jarak ataupun mencegah kehamilan agar tidak terlalu rapat karena bayi baru saja lahir. Terkait dengan pemakaian kontrasepsi, Ibu bisa mendiskusikan dengan suami jika Ibu menginginkan kontrasepsi yang juga sudah disetujui suami. Ibu boleh saja langsung datang kepada saya ya Bu. Namun dalam pemilihan kontrasepsinya, nanti saya akan bantu yang mana yang lebih tepat kepada Ibu dan juga tidak mengganggu produksi ASI. Karena Ibu beragama Islam ya Bu, jadi dalam Islam jika Ibu mampu, silakan Ibu melakukan akikoh, memberi nama dan mencukur rambut bayi ya Bu. Mungkin nanti ada adat di rumah Ibu seperti melakukan selamatan, begitu Ibu. Seperti yang sudah saya bilang tadi ya Bu, Ibu silakan mendiskusikan dengan suami ataupun keluarga, meminta bantuan suami dan keluarga turut hadir seperti memberi dukungan dan juga membantu Ibu jika dalam merawat bayi seperti memandikan bayi, begitu Ibu. Tadi setelah persalinan, saya sudah melakukan pemberian injeksi vitamin K1 ya Bu, dan juga salep mata dan juga imunisasi HB0. Silakan Ibu datang kembali setelah 1 bulan lagi ya Bu untuk pemberian imunisasi BCG kepada anak untuk mencegah terjadinya penyakit TBC ya Bu. Untuk perawatan pada bayi, pada perawatan tali pusat, jika ada di rumah Ibu seperti memberi ramuan kepada tali pusat yang
bayi baru lahir, saya tidak menganjurkan ya Bu, karena takut terjadi infeksi. Bagaimana caranya yang benar? Jadi ibu cukup seperti membersihkan tali pusar dan juga membiarkan kering ya Bu, dan membiarkan kering dan juga terbuka begitu ibu, jadi tidak terbungkus. Jika bayi dibendong juga boleh ibu, tapi saya anjurkan agar tidak terlalu rapat ya Bu, karena takutnya anak nanti sesak ataupun tidak bebas jika ingin bergerak begitu Bu. Dalam memandikan bayi tadi sudah saya sampaikan ya Bu, ibu bisa menggunakan air hangat, dan untuk pengaplikasiannya ibu juga bisa menggunakan waslap ya Bu. Dan jangan lupa ya Bu untuk mengganti popok bayi, karena biasanya bayi kalau sudah terasa basah ataupun mengeluarkan feses, bayi biasanya langsung merengek. Nah, ibu silahkan langsung mengganti karena mungkin bayi nanti akan tidak nyaman ya Bu. Saya tidak menganjurkan untuk penggunaan baju yang menggunakan gurita ya Bu, itu sangat tidak memberi kebebasan kepada bayi. Jika ibu khawatir bayi tidak dalam keadaan hangat, ibu bisa memakaikan topi, kaos tangan dan juga kaos kaki ya Bu, dan juga selimut. Dan jangan lupa ya Bu, untuk pemberian ASI eksklusif itu saya anjurkan sampai 6 bulan ya Bu. Jika bayi ibu tidur lebih dari 3 jam, ibu boleh membangunkan dan langsung menyusui kepada bayi ya Bu, agar terpenuhi ASI eksklusif kepada bayi. Bapak, silakan Bapak juga memberikan dukungan kepada ibu ya Pak, dalam membantu bayi ataupun juga dalam masa nifas ibu, karena kemungkinan nanti pada masa nifas ini dan berhubungnya juga ada bayi yang baru lahir, mungkin ibu akan sedikit mengalami perubahan terkait dengan fisik ataupun secara biologis dan juga psikisnya ya Bapak. Silakan Bapak turut hadir menyemangati ibu dan juga memberi pujian kepada ibu jika ibu dapat memberikan ASI secara terpenuhi, begitu ya Bapak. Baik ibu, untuk perawatan payudara ibu bisa melakukan dengan cara membersihkan pada payudara setelah dan sebelum bayi menyusui. Sebelum ibu memberikan ASI kepada bayi, silakan ibu cuci tangan dan membersihkan daerah payudara ya Bu. Dan jangan lupa juga ibu membaca doa seperti doa makan, karena bayi yang menyusui juga sama seperti bayi yang mau makan begitu ya Bu. Baik ibu, saya anjurkan untuk ibu kembali kepada saya untuk kunjungan masa nifas ya Bu. Silakan ibu kembali setelah 6 hari masa nifas ini ya Bu. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana masa nifas ibu, apakah ada komplikasi lainnya atau tidak begitu ya Bu. Baik ibu, apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Baik ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama ibu ya Bu. Dan semoga ibu dan bayi selalu sehat ya Bu. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Ya Bu, sama-sama. Dan setelah itu memberi salam kepada pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Setelah itu mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan air mengalir dan sabun, dan melengkapi dokumentasi terkait dengan data-data pasien dan juga bayi.